kemerahan, bahkan ada yang sampai kebiruan dan sebagainya atau rubor, dan yang jelas bengkak atau tumor ya. Nah, untuk jadinya proses inflamasi ini ya bisa terjadi dalam menit atau jam. Maksudnya bagaimana responnya tadi loh. Ketika kita misal apa namanya terbentur ya, nanti langsung timbul kebiruan atau kemerahan kan tidak. Jadi ada proses atau onset atau munculnya respon tubuh ketika tubuh mengalami perlukaan begitu. Nah, ini masih sama ya. Jadi kalau responnya menit biasanya ya nanti jaringan yang luka ya itu akan mengeluarkan apa namanya mediator-mediator inflamasi, di mana mediator-mediator inflamasi atau zat-zat ya yang ada di dalam tubuh itu yang dilatasi. Jadi vasodilatasi itu pembuluh darahnya melebar ya. Bayangannya kalau pembuluh darah melebar itu begini, kayak adik-adik misal punya selang ya, selang air di rumah. Nah, ketika vasodilatasi berarti selang tadi itu semakin melebar. Jadi diameter lingkaran selang tadi itu semakin besar. Serta juga akan ada peningkatan permeabilitas vaskular. Artinya apa? Artinya zat-zat yang ada di dalam pembuluh darah ya baik keping darah maupun protein plasma atau mediator-mediator yang lain itu bisa dengan mudah menembus ya menembus. Kalau selang dianggap sebagai selang berarti dia dengan mudah menembus ya bagian selangnya tadi, karet selangnya itu ya menuju ke daerah yang luka ya, sehingga nanti akan timbullah proses panas tadi, proses kemerahan, bahkan nanti sampai adanya bengkak ya. Jadi kayak berisi cairan dan sebagainya, atau kita menyebut itu mungkin lama itu kan onsetnya berarti akan jam ya, di mana nanti yang berperan jauh lebih banyak lagi ya. Kalau tadi hanya mediator-mediator inflamasi yang bagian permukaan, ini sekarang masuk ke bagian yang lebih dalam, yaitu dengan mengaktifkan leukosit ya, di mana leukosit putih ya yang sebenarnya fungsinya selain sebagai tentara di tubuh kita, misal ada bakteri dan sebagainya. Nah, leukosit inilah yang nanti menyerang begitu. Sehingga sehingga misal di dalam perlukaan tadi, misal nih dia membawa bakteri atau membawa benda-benda asing ya yang dianggap berbahaya oleh tubuh. Proses fagositosis. Nah, proses fagositosis adik-adik sekalian bisa lihat di gambar yang paling atas ya, kanan atas ya, di mana ini merupakan bagian dari leukosit. Jadi leukosit itu kalau adik-adik tajamnya ini salah satu sel yang dihasilkan oleh leukosit tadi, fungsinya adalah melakukan proses. Nah, kalau dilihat gambarnya, ini gambarnya kecil ya. Nah, benda asing tadi akan masuk ke dalam bagian sel darah putih tadi ya, sehingga nanti dia dinonaktifkan di situ menjadi zat yang tidak berbahaya, dipecah-pecah atau di ya dipecah-pecah ya, di apa namanya, di menjadi molekul-molekul yang lebih kecil ya, sehingga nanti bisa dikeluarkan oleh tubuh, bisa dikeluarkan dari tubuh menjadi zat yang tidak berbahaya. Nah, ini gambarannya ya ketika tubuh itu mengalami perlukaan ya, di mana tadi yang saya sampaikan misalnya kita tertusuk paku nih ya, maka paku itu otomatis harus kita hilangkan terlebih dahulu. Ya, di mana paku atau kayu yang misal menusuk permukaan kulit kita itu pasti kan dia akan membawa semacam materi asing ya, benda asing atau zat-zat lain yang berbahaya. Nah, respon tubuh ya ketika adanya benda asing ini ya dia nanti akan menyebabkan vasodilatasi. Gambarnya ya bahwa pembuluh darah awalnya segini nih. Nah, menjadi gambar yang B. Nah, gambar yang B kalau adik-adik lihat ya. Nah, gambarnya kan pembuluh darahnya diameternya menjadi lebih besar.
Nah, kemudian setelah itu selain pembuluh darah membesar, nah yang tadi saya sampaikan bahwa pembuluh darahnya ini akan meningkatkan permeabilitasnya. Artinya bagian-bagian yang ada di dalam pembuluh darah ini, terutama yang leukosit tadi, ya itu akan mudah menembus ke jaringan kulit kita nih. Nah, akhirnya masuk ke gambar yang C. Nah, adik-adik sekalian bisa lihat ya bahwa leukosit-leukosit tadi ya yang terutama dalam hal ini neutrofil. Jadi neutrofil itu bagian dari leukosit. Ya, neutrofil itu bagian dari leukosit yang fungsinya salah satunya melakukan fagositosis. Artinya ya ini memakan benda-benda asing ini yang terbawa bersama dengan paku atau kayu tadi. Setelah proses fagositosis, ya otomatis nanti dia akan kembali lagi ke pembuluh darah. Ya, terus kemudian karena dia sudah dihancurkan di dalam neutrofil ini, ya otomatis benda-benda asingnya tadi menjadi tidak toksik dan bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, proses selanjutnya bagaimana? Ya, pembuluh darahnya kembali normal ukurannya. Kemudian tubuh ada sistem atau mekanisme untuk memperbaiki diri. Artinya apa? Ya, otomatis kan misal akan sedikit terbuka. Nah, nanti tubuh itu sebenarnya sudah ada mekanisme untuk menutup luka itu sendiri ya dengan bantuan kolagen ya yang dihasilkan di ini bagian-bagian sel darahnya ini ya dinding-dinding pembuluh darah begitu. Nah, ini untuk mekanisme terjadinya inflamasi dan terapi obatnya. Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwa obat itu memang bekerja sesuai dengan yang diinginkan, terutama ketika terjadi penyakit. Penyakit itu kan sekali lagi ya, penyakit itu terjadi dengan berbagai mekanisme. Ya, misalnya kayak contohnya mau ke Rustida nih bisa lewat jalur timur, barat, misal seperti itu. Sama dengan penyakit, timbulnya penyakit A itu bisa terjadi dengan berbagai jalur. Sehingga obat itu bekerja ya yang terlibat dengan jalur-jalur timbulnya penyakit tersebut. Nah, di mana inflamasi itu ya seperti yang sudah saya sampaikan timbul ketika adanya stimulus. Stimulus itu apa ya tadi? Misal kita terbentur, terpukul, kena pisau dan sebagainya. Nah, dengan adanya stimulus tadi, rangsangan tadi itu akan mengganggu ya, terutama kan akan merusak ya, ya merusak sel ini kulit kita, ya membran sel kulit kita tentu akan rusak. Nah, kalau dia misal lukanya sampai ke minta tolong bisa di apa di ya. Jadi ketika stimulus tadi merusak bagian atau sel membran tubuh kita, ya otomatis membran sel tadi akan menghasilkan yang disebut fosfolipid ya. Ya, membran sel itu kan yang kemarin mekanisme kerja obat itu adik-adik sudah lihat ya bahwa membran sel itu terdiri dari lipid bilayer atau fosfolipid ya terdiri dari dua lapisan. Nah, fosfolipid lah ini yang nanti ketika terluka dia akan mengeluarkan zat yang namanya asam arakidonat ya, di mana asam arakidonat ini juga terjadi atau terbentuk dengan adanya enzim fosfolipase. Nah, ini ya. Terus kemudian asam arakidonat ya dengan bantuan enzim lagi yang namanya lipooksigenase dan siklooksigenase. Jadi sesuatu yang berakhiran ase-ase ini merupakan enzim ya. Nah, di mana lipooksigenase dan siklooksigenase atau COX ya. Nah, ini nanti akan menghasilkan senyawa kalau lipooksigenase itu menghasilkan senyawa leukotrien ya. Kalau siklooksigenase, enzim siklooksigenase akan mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin, tromboksan A2 dan prostasiklin. Nah, inilah tadi yang saya sebut sebagai mediator-mediator inflamasi atau zat-zat yang dikeluarkan tubuh ketika tubuh mengalami inflamasi atau peradangan. Nah, jalurnya berbeda. Nah, sehingga dengan adanya leukotrien, prostaglandin, tromboksan A2, prostasiklin, ya ini nanti akan muncullah yang disebut inflamasi begitu.
Nah, obat-obatan yang bekerja pada inflamasi atau antiinflamasi itu di mana, Bu? Ya di sini ini sesuai dengan jalurnya. Misalnya tadi kan saya bilang membran bilayer atau sel membran kita yang terdiri dari lapisan lemak double ya dengan adanya fosfolipase itu akan menghasilkan asam arakidonat. Salah satu obat yang bekerja pada enzim fosfolipase adalah kortikosteroid. Contohnya dexamethasone, metilprednisolon, prednison, dan sebagainya. Nah, dia akan menghambat sehingga kalau ini fosfolipase dihambat, otomatis asam arakidonatnya tidak terbentuk. Nah, kalau asam arakidonatnya tidak terbentuk, ya otomatis peristiwa yang ada di bawahnya ini juga tidak akan terjadi begitu. Ya, atau ada lagi misal obat-obatan yang bekerja dengan menghambat COX. Siklooksigenase itu kita singkatnya COX ya, COX ya, di mana COX ini ada yang tipe COX 1 dan tipe COX 2 ya. Nah, obat-obatan yang bekerja pada enzim siklooksigenase itu masuk ke dalam golongan NSAID, non-steroid anti-inflamasi drug ya, atau obat-obatan steroid, obat-obatan inflamasi non-steroid. Begitu contohnya apa? Ibuprofen, natrium diklofenak, meloxicam, piroxicam, ketorolak, ketoprofen, itu termasuk NSAID dan ASA. ASA itu aspirin ya. Itu masuk di situ. Nah, sehingga kalau ini tidak terjadi, ya sudah maka inflamasi juga tidak akan terjadi. Nah, masalahnya untuk mediator-mediator inflamasi ini sebenarnya bukan hanya sebagai mediator inflamasi ya, tapi ini juga dihasilkan ya atau ini juga seperti prostaglandin, tromboksan A2, prostaksiklin ini juga berfungsi untuk hal yang lainnya. Begitu. Salah satu contohnya adalah prostaglandin ya, di mana prostaglandin ini kalau dia di lambung ya fungsinya dia akan membentuk mukosa. Jadi lambung itu di bagian dalamnya, di bagian lumennya akan dilapisi oleh lapisan mukosa ya, seperti ya kayak mukus-mukus itu kayak apa ya, kayak lendir begitu ya. Sehingga asam lambung itu tidak mengiritasi bagian dinding bagian dalam dari lumennya tadi begitu. Nah, kalau tromboksan, tromboksan yang A2 ini nanti fungsinya dalam proses koagulasi atau pembekuan darah. Ya, makanya untuk obat-obatan yang bekerja pada tromboksan A2 ini biasanya kita gunakan sistem hematologi atau yang terkait dengan darah. Nah, kalau yang leukotriene ini biasanya kita nanti akan terkait dengan pasien-pasien asma begitu. Nah, ini ada contohnya obat kolkisin. Nah, obat kolkisin ini kita gunakan untuk pasien-pasien yang terjadi peningkatan asam urat, hiperurisemia. Ya, selain asam urat juga ada kolkisin. Makanya sebenarnya untuk obat-obatan yang bekerja pada proses inflamasi itu banyak, bukan hanya sekedar analgesia saja, terutama yang golongan SAID begitu. Ini untuk pembagiannya ya. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa COX itu ada yang COX 1 dan COX 2. Kalau yang non-selektif ini artinya dia menghambat yang enzim tipe COX 1 dan tipe COX 2. Ini banyaknya adik-adik nanti bisa temui ya ketika berpraktek. Kalau yang sedikit ya dia lebih ke COX 2, contohnya diklofenak, meloxicam. Nah, kalau yang benar-benar dia hanya menghambat ya COX 2 saja, contohnya selesoxib. Nah, ini apakah ada perbedaan, Bu, dalam respon terapi yang dihasilkan? Kalau respon terapinya sih enggak, kan sama-sama digunakan sebagai analgesik ya. Dimana kalau analgesik ini bukan hanya sebagai analgesik atau anti nyeri, tapi obat-obatan ini juga mempunyai efek antiinflamasi begitu. Nanti kita lihat ya. Nah, di mana untuk obat-obatan yang dia memang selektif hanya kepada COX 2 saja, ya, dia tidak akan menyebabkan iritasi pada lambung begitu. Ya, kalau yang COX non selektif ini kalau kita menggunakan bukan hanya dosis tinggi lagi ya, tapi dosis yang lazim atau dosis normal seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika dia dikonsumsi dengan jangka waktu panjang setiap hari,
ya otomatis ini akan menyebabkan iritasi lambung begitu. Makanya untuk pasien-pasien yang memang dia sudah ada gangguan di lambung nih, tapi dia tetap membutuhkan anti nyeri atau anti inflamasi ya, dan memang diperlukan untuk golongan yang NSAID ini, maka bisa disarankan menggunakan yang selektif COX-2 begitu. Hanya saja memang yang selektif COX-2 ini harganya jauh lebih mahal. Tapi memang sekarang juga sudah di-cover oleh BPJS ya. Atau kadang-kadang itu ada klinisi yang meresepkan ya pokoknya yang non selektif ini ditambah obat-obatan golongan misal H2 blocker, ranitidin, omeprazol dan sebagainya begitu. Ini untuk penggunaan NSAID ya. Jadi antiinflamasi di sini yang saya bahas sementara yang NSAID. Nanti kortikosteroid ada di bawahnya. Ya bahwa NSAID itu memang utamanya digunakan sebagai anti peradangan dan anti nyeri. Ya untuk anti peradangan dan anti nyeri pada kasus-kasus apa? Osteoartritis. Osteoartritis itu berarti artinya peradangan pada tulang. Osteo itu tulang, artritis kan radang atau RA ya, rheumatoid arthritis peradangan pada sendi, termasuk pusing, dismenore, bahkan untuk pasien-pasien nyeri kanker yang kemarin saya sampaikan. Nah, biasanya kalau untuk pasien-pasien nyeri kanker itu kita kombinasi ya. Yang aman itu ya paracetamol plus kodein untuk analgesik yang narkotik begitu. Ada juga yang antipiretik. Kalau antipiretik itu maksudnya untuk menurunkan demam. Ya, jadi adik-adik sekarang harus tahu ya bahwa untuk menurunkan demam itu tidak hanya dari paracetamol, tapi bisa dari ibuprofen ya. Atau kalau enggak yang aspirin. Aspirin itu contohnya apa sih? Asetosal itu loh. Adik-adik mungkin pernah tahu atau masih pernah menjumpai semacam kontraksin, bodreksin seperti permen tablet isap. Nah, itu kan isinya aspirin atau asetosal ya. Tapi memang tidak direkomendasikan. Jadi memang kalau berdasarkan tata laksana terapinya yang disarankan untuk antipiretik itu memang lebih baik yang paracetamol ya. Jadi first line terapi atau terapi lini pertama, terutama untuk yang pasien anak-anak begitu. Nah, ada juga untuk penggunaan obat-obat jantung anti ya agregasi platelet itu aspirin. Nah, aspirin di sini khas ya adik-adik semua. Jadi kok aspirin ini banyak ya Bu fungsinya. Ada yang sebagai analgesik, antipiretik, terus obat-obatan kardiovaskular. Ya, jadi aspirin itu ya sebenarnya mekanismenya sama ya. Dia menghambat COX yang non selektif di mana kalau adik-adik ingat tadi kan dia juga selain menghambat prostaglandin juga menghambat tromboksan A2. Nah, aspirin ini dia juga bekerja pada tromboksan A2 dan adanya dosis yang kecil itu dia bisa berfungsi sebagai anti agregasi platelet. Artinya apa? Keping-keping darah itu ya tidak saling bergabung, tidak saling menyatu sehingga tidak menyebabkan buntuan pada pembuluh darah. Nah, aspirin ini juga fungsinya, ya adik-adik juga harus tahu ya, obat itu kadang beda dosis, beda indikasi ya, atau beda kegunaan. Contohnya, kalau aspirin dosis rendah itu berapa, Bu? Antara 70, 80, sampai 110 atau 100 ya, itu bisa digunakan sebagai anti agregasi platelet. Jadi untuk penyakit-penyakit kardiovaskular ya, yang berhubungan dengan darah. Nah, kalau aspirin dosis yang lebih tinggi lagi, misalnya berapa? Lebih tinggi itu berarti 325 sampai 500 ya. Nah, dia digunakan sebagai analgesik ya. Tapi perlu diingat bahwa untuk aspirin ini dengan semakin meningkatnya dosis itu akan semakin meningkatkan kejadian efek samping, terutama ya iritasi pada saluran cerna. Ya kadang-kadang itu pasiennya tiba-tiba kayak semacam muntah darah dan sebagainya. Nah, bisa jadi itu karena penggunaan aspirin dosis tinggi. Sehingga memang sekarang itu aspirin dosis tinggi ya tidak digunakan sebagai analgesik ya. Dia sekarang lebih banyak digunakan sebagai antipiretik tapi pun terbatas ya yang lebih sering sebagai anti agregasi platelet begitu. Terus kemudian untuk penggunaan-penggunaan yang eksternal, eksternal itu maksudnya topikal ya. Adik-adik misal nanti bisa tahu obat-obatan yang seperti Voltaren ya, terus kemudian Flamar gel ya, atau mungkin yang sediaan-sediaan ya kayak
apa ya mereknya Hotin Cream dan sebagainya itu nanti dilihat ya kandungannya pasti salah satunya ada yang namanya metil salisilat ya. Kalau yang diklofenak ini biasanya yang mereknya Voltaren, Flamargel begitu. Ini untuk penggunaan sama untuk analgesik tapi yang dia diberikan secara topikal. Jadi untuk mengatasi nyeri ya nyeri misal kayak terbentuk kalau nyeri misal enggak mau minum yang oral ya boleh digunakan yang eksternal ini. Nah, ini untuk dosis dan frekuensi pemberian NSAID-nya ya. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, karena adik-adik ini sudah tahu nih bahwa obat-obatan itu tidak semuanya digunakan sehari 3 kali. Tergantung misal dari durasinya dia berapa lama, pace tengahnya panjang atau pendek ya. Sehingga itulah yang menjadi dasar bahwa obat tersebut digunakan sehari berapa kali sih. Nah, misal ini ya disampaikan diklovenak 50 sampai 75 miligram. IID itu artinya sehari 4 kali boleh, tapi diklovenak sehari 4 kali itu memang tidak lazim ya. Jadi lebih lazimnya sehari 2 kali. Diklovenak ini kalau yang ada di pasaran ada yang kekuatannya 25, ada yang 50 begitu. Nah, ibuprofen juga begitu untuk 600 mg sehari 4 kali. Ini juga ibuprofen tidak lazim kalau sekali minum 600 itu tidak ya. Sehingga bagaimana ibuprofen itu untuk pasien dewasa paling kita minumnya 400 miligram ya karena potensinya ya yang ada di tablet yang ada di pasaran itu selain 200 sama 400 begitu. Sehingga nanti adik-adik kalau memberikan obat dilihat yang diminta dokter ini loh yang berapa miligram dosisnya begitu. Karena untuk beberapa macam obat ini ya potensinya berbeda-beda, terus kemudian bentuk sediaannya berbeda-beda. Jangan nanti sampai salah ngambil obat ya. Ya untungnya kalau NSAID ini rata-rata apa namanya indeks terapinya kemarin terapeutik windownya besar ya. Sehingga walaupun misal salah ya masih bisa ditoleransi kalau menurut saya begitu. Ya, terus kemudian ada yang diekskresi dalam bentuk tidak berubah di urin berapa persen itu juga ada. Ini untuk potensinya ya antara NSAID dibandingkan paracetamol. Jadi paracetamol itu memang masuk ke dalam golongan NSAID ya di mana paracetamol kalau adik-adik lihat ya bahwa antiinflamasinya lemah sehingga memang tidak disarankan ketika kita terjadi inflamasi peradangan dan sebagainya, kita menggunakan paracetamol itu tidak cocok ya. Yang lebih cocok memang paracetamol bisa digunakan sebagai analgesik atau anti nyeri dan antipiretik atau obat demam, penurun demam ya. Jadi kalau paracetamol nih ada yang minum paracetamol untuk pusing boleh boleh ya karena memang dia ada efek analgesiknya. Tapi kalau memang sudah terjadi benar-benar terjadi peradangan, kemudian di situ dia timbul nyeri dan timbul panas seperti yang adik-adik tahu kan bahwa 4 respon tubuh ketika terjadi radang adalah ya timbul kemerahan, timbul nyeri, timbul panas dan sebagainya, maka silahkan gunakan yang NSAID saja begitu. Nah, ibuprofen masuk yang mana? Masukin yang NSAID ini. Nah, di mana memang dia punya efek antipiretik begitu. Ya. Nah, ini untuk keuntungan dan kerugian yang NSAID ya, banyak golongannya ya di mana bisa dilihat ya rata-rata ini bisa menyebabkan gangguan pada saluran cerna terutama yang aspirin seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, terus kemudian kalau yang selektif COX-2 saja yang selesoxib ya, memang dia aman nih tidak menimbulkan iritasi begitu ya, less GI irritation than aspirin ya. Tapi perlu ingat bahwa obat-obatan yang selektif ini generasi-generasi baru itu sebenarnya belum tentu dia resiko efek sampingnya itu kecil iya untuk beberapa hal, tapi untuk beberapa hal yang lain coba dilihat ya dapat meningkatkan infak miokard dan stroke. Jadi untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan jantung atau stroke ya, dia sebenarnya tidak boleh mengkonsumsi selesoxib begitu. Terus kemudian ada yang ini juga ya golongan yang endometasin, tapi ini sudah tidak digunakan di Indonesia begitu ya. Terus ada juga yang golongan ibuprofen, ketoprofen, naproxen dan sebagainya. Ini juga bisa digunakan sebagai analgesik begitu.
Terus kemudian untuk obat-obatan yang oksikam ini masih sering digunakan ya di Indonesia, di mana dia mempunyai taris tengah yang panjang sehingga pemberiannya bisa sekali sehari atau sehari 2 kali. Yang lazim memang sehari 2 kali ya. Jadi kalau adik-adik nanti mendapat atau misal nih dimintain saran terkait obat-obatan piroksikam, meloksikam, nanti aturan pakainya sehari 2 kali saja. Nah, piroksikam itu kan ada yang 10, ada yang 20 kapsul. Ya, boleh berikan yang 10 dulu sehari 2 kali atau sehari 2 kali langsung yang 20 miligram begitu. Meloksikam ini juga ada beberapa potensinya. Nah, dari obat-obatan ini ya, dari golongan NSAID ini ya, obat-obat ini sebenarnya memang sebagian besar digunakan untuk analgesik. Nah, analgesik yang bisa dibilang paling sebenarnya bukan paling poten ya, tapi bisa digunakan untuk nyeri yang tingkatan nyerinya lebih tinggi itu yang ketoprofen. Jadi untuk pasien-pasien yang post operasi atau setelah menjalani operasi itu, kalau memang dia nyeri operasi itu kan sakit ya, selain nyeri kanker itu kan nyeri operasi juga sakit, sehingga bisa diberikan golongan yang ketoprofen, ketorolak injeksi itu kan ada ya, ketorolak injeksi itu ada, jadi bisa diberikan itu. Hanya saja ingat ya, dengan semakin meningkatnya ya apa namanya efeknya sebagai analgesik, maka terjadinya risiko perdarahan saluran cerna itu juga semakin tinggi. Makanya kalau yang untuk ketorolak injeksi itu kita ada batasan kalau di rumah sakit ya. Setelah pos operasi apakah boleh diberikan beberapa hari? Enggak boleh. Jadi paling cuman sehari atau maksimal 2 hari. Ya, 2 hari pemakaian saja itu maksimal begitu. Selebihnya harus di stop. Nah, untuk efek samping penggunaan NSAID ya, beberapa tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa NSAID itu ya yang utama terutama itu bisa terjadi di ginjal ya, bahwa di ginjal kemarin juga sekilas sempat saya sampaikan ya, bahwa NSAID ini bisa menyebabkan vasokonstriksi. Jadi pembuluh darahnya itu menyempit ya, seperti gambaran ini. Ya, di mana kalau pembuluh darahnya menyempit, otomatis ya aliran darah, nutrisi dan sebagainya ke ginjal itu bisa menurun begitu. Dan sekali lagi obat-obatan ini bisa menyebabkan vasokonstriksi atau gangguan di ginjal bukan diberikan dengan dosis yang tinggi ya, tapi karena lamanya paparan atau jangka waktu minum obatnya ini loh terlalu lama begitu. Sehingga ada kondisi-kondisi juga ya yang nanti bisa menyebabkan semakin memperparah keadaannya. Misalnya apa? Misalnya untuk pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan di ginjal, ya ketika dia mau menggunakan, ketika misal dia mengalami nyeri nih, mengalami peradangan nih, nah dia kan butuh obat. Nah kalau kalian ingin memberikan golongan NSAID ya boleh, tapi lakukan misal penyesuaian dosis, artinya apa? Dosisnya tidak diberikan seperti dosis yang biasanya kita berikan untuk pasien dewasa sehat normal itu tidak ya, karena di situ dia sudah ada gangguan, kalian tambahkan itu ya otomatis juga akan memperparah kondisi penyakitnya. Ya makanya obat-obatan itu kan ada yang namanya kontraindikasi, artinya apa? Ya obat-obatan itu tidak boleh diberikan untuk kondisi penyakit tertentu karena akan misal akan memperparah kondisi penyakitnya tadi. Ya, ataukah misal ini kondisi-kondisi penyakit tertentu misalnya sirosis kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa dia ada kematian sel heparnya nih sehingga nanti aliran darah ya itu juga mengalami volume, terutama volume darahnya ya, jumlah darahnya itu juga mengalami penurunan. Nah, sehingga nanti aliran darah yang ke ginjal juga menurun. Nah, karena sakitnya aliran darah atau volume yang ke ginjal sudah menurun, kalian tambahkan obat-obatan analgesik golongan NSAID berarti kan akan memperparah kondisinya begitu. Ini untuk efek sampingnya, jadi yang lebih sering terjadi memang yang di gastrointestinal dan hepar ini yang harus kalian waspadai ya. Nah, terus bagaimana Bu kalau misal pasiennya memang harus menggunakan NSAID jangka panjang? Misalnya pasien-pasien apa yang RA tadi, rheumatoid arthritis, osteoartritis itu kan bisa ya, bisa menggunakan NSAID ini jangka panjang. Ya berarti apa yang harus kita lakukan ya kita monitoring begitu.
misalnya ternyata bisa digantikan ya dengan obat-obatan lain yang lebih aman atau satu golongan NSAID ini yang lebih aman ya dan dia bisa mengcover nyerinya atau menghilangkan nyerinya ya silakan. Tapi kalau memang tidak bisa, biasanya yang tadi saya sampaikan akhirnya kita menambahkan obat kedua nih begitu, misalnya golongan yang H2 blocker, omeprazol dan sebagainya. Begitu. Tapi yang lebih sering dilakukan biasanya ya ini kita mengganti sama-sama golongan NSAID tapi yang selektif COX-2 di mana untuk yang selektif COX-2 ini memang kejadiannya untuk gangguan pada saluran cerna dan ginjal ini lebih kecil begitu ya. Tapi kita lihat lagi ya ternyata COX-2 kan tidak bisa setiap kondisi menggunakan. Lalu yang kedua ini ya, ada histamin dan antihistamin. Nah, kalau histamin bagaimana? Histamin itu sebenarnya merupakan suatu molekul hidrofilik. Hidrofilik itu artinya yang dia larut dalam air. Ya, yang strukturnya kalian bisa lihat ya di bawah ada cincin-cincin ini. Jadi kalau kita farmasi itu kita harus tahu struktur kimianya sehingga nanti tahu oh obatnya ini ngapain-ngapain begitu ya. Nah, kemudian histamin ini disintesis dari histidin ya melalui proses dekarboksilase dengan bantuan enzim L-histidin dekarboksilase yang ada di dalam sel emas dan basofil. Ya, kemudian dia akan disimpan di granul-granul sekretori. Ya, nah ini kalian harus tahu. Jadi histamin itu ya memang disimpannya di sel emas dan basofil. Nah, ada 4 macam reseptor histamin ya, mulai dari H1 sampai yang H4 begitu. Fungsi histamin apa? Yang pertama dia terlibat dalam reaksi hipersensitivitas dan alergi. Hipersensitivitas itu apa? Misalnya kita minum obat terus kemudian timbul reaksi-reaksi alergi tertentu, itulah yang disebut hipersensitivitas ya. Nah, kemudian untuk reaksi ini ya dia akan menyebabkan bronkokonstriksi ya. Jadi histamin ya selain yang sudah kalian ketahui tadi bahwa selain dia berperan dalam proses inflamasi, dia juga nanti bisa menyebabkan bronkokonstriksi. Jadi penyempitan saluran pernafasan gitu ya. Terus ada juga peningkatan peristaltik intestinal. Jadi dia akan meningkatkan gerakan meremas-remas dari saluran cerna kita. Terus kemudian juga ada pelebaran pembuluh darah ya. Terus apalagi fungsi histamin untuk mengatur sekresi asam lambung. Ya, kemarin juga sudah sekilas saya sampaikan bahwa asam lambung itu akan keluar ketika histamin berikatan dengan reseptor histamin tipe kedua. H2 reseptor yang ada di sel parietal lambung begitu. Kemudian yang ketiga fungsinya bisa juga menyebabkan pelepasan neurotransmitter yang lain. Nah, ini untuk reseptor histamin ya yang bisa kita temui di seluruh tubuh. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa reseptor itu satu reseptor yang sama bisa kita temui di berbagai organ. Makanya obat itu ada efek yang diinginkan ketika memang dia berikatan dengan reseptor yang sesuai di target organnya, ada efek yang tidak diinginkan ketika dia berikatan dengan reseptor di organ yang tidak menjadi tujuannya dia nih. Nah, sama seperti reseptor H1 ya. Nah, H1 ini bisa kita temui di otot polos ya, paru-paru, ada di otot polos saluran cerna. Kalau yang H1 dan H2 itu bisa kita temui di kardiovaskular. Jadi kardiovaskular itu mana sih? Kardio itu jantung, vaskular itu pembuluh darah. Jadi bagian-bagian yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah itu nanti bisa ditemui reseptor H1 dan H2 termasuk yang ada di kulit begitu. Nah, kalau yang khusus reseptor H2 kita bisa temui di perut-perut itu maksudnya di lambung ya. Nah, yang kemarin saya sampaikan sel parietal lambung. Nah, kalau yang H3 ini ada di otak dan perifer begitu. Nah, memang untuk yang bidang farmasi yang lebih berperan sekarang ini memang hanya sementara, hanya yang antihistamin H1 dan H2 saja, yang H3 dan H4 terutama yang H4 masih dalam proses penelitian begitu. Nah, kita bahas dulu yang H1 ya. Nah, H1 ini efek yang sering terjadi adalah efek sedasi.
Mungkin adik-adik sekalian pernah minum CTM ya. Kalau adik-adik alergi atau gatal-gatal itu beli di apotek, Mbak, saya beli CTM nih, atau pernah membelikan seseorang. Nah, itu yang ditimbulkan akibat kita menggunakan obat-obat antihistamin yang tipe H1 adalah sedasi atau ngantuk. Ya, di mana untuk H1 ini kita harus lihat nih dia generasi keberapa. Ada yang generasi ke-1, ada yang generasi kedua. Di mana biasanya kalau yang generasi ke-1 ya efek sedasinya itu tinggi. Artinya dia lebih cenderung untuk ngantuk, mudah ngantuk dibandingkan yang generasi kedua. Nah, untuk yang generasi ke-1 sendiri pun ya contohnya yang sering kali kita masih temui itu ya dipenhidramin, dimenhidrinat, dipenhidramin itu untuk obat eh, batuk ya. Kemudian, tapi dia tidak ada yang dalam bentuk tunggal. Jadi dia kombinasi di obat-obat batuk dalam bentuk sirup. Kemudian kalau yang dimenhidrinat, adik-adik mungkin sekalian tahu Antimo ya. Antimo itu isinya dimenhidrinat untuk motion sickness atau mabuk perjalanan. Ada juga dimenhidrinat yang bentuk tablet itu bisa digunakan untuk pusing. Ada yang seperti itu, boleh. Terus ada juga yang prometasin. Prometasin ini juga tidak ada yang bentuknya tunggal. Dia biasanya kombinasi atau campuran dengan bahan aktif yang lain. Nah, kalau yang generasi 2 meliputi apa, Bu? Yang meliputi yang masih sering ada di lapangan itu yang cetirizine, ya desloratadine itu ada, tapi jarang karena memang sedikit mahal. Generasi terbaru begitu. Terus kemudian ada yang loratadine, ya. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa ada yang cetirizine di mana dia efek sedasinya lemah. Nah, sehingga saran saya misalnya adik-adik gatel-gatel nih mau kuliah dan sebagainya. Terus harus mengkonsumsi obat-obatan antihistamin yang generasi yang H1 ini. Ya silakan enggak apa-apa, tapi pilih yang enggak ada efek sedasinya atau tidak menimbulkan ngantuk. Contohnya apa, Bu? Yang ini yang loratadin ya. Loratadin, desloratadin atau fexofenadin boleh. Yang sering ditemui yang gampang itu yang loratadin. Jadi adik-adik sudah tidak ada alasan ya nanti tahu misalnya saya gatal-gatal ya Bu alergi jadi ngantuk dan sebagainya enggak boleh. Atau misal memberikan obat nih ke pasiennya kan begitu. Memberikan obat ke pasiennya juga harus dilihat pasiennya ini kerjanya apa. Ya kalau dia seorang supir nih, driver nih atau dia seorang satpam security yang memang dia harus misal harus melek tapi dia juga menderita alergi atau gatal-gatal. Ya berarti ketika dia diresepkan obat oral, pilih yang tidak menimbulkan ngantuk apa, ya loratadin itu, begitu. Nah, ini untuk efek antihistamin ya, terutama yang H1 pada berbagai macam reseptor. Ya, ini contohnya kalau histamin yang antihistamin yang H1, ya dia bisa berikatan dengan reseptor kolinergik. Jadi yang kuning dan orange ini merupakan reseptor ya. Ketika histin ya, obat-obatan antihistamin, diphenhydramine dia dan prometasin dia berikatan dengan reseptor kolinergik ya, maka dia bisa meningkatkan kejadian ini efek kering pada mulut. Makanya kalau kita menggunakan obat-obatan ini biasanya efek yang terjadi apa ini loh, mulutnya menjadi kering. Memang itu ya karena dia berikatan dengan reseptor kolinergik ya atau meningkatkan retensi urin ya atau bisa menyebabkan takikardin berdek itu bisa, tapi tidak setiap ya. Yang sering kali terjadi, yang pasti terjadi yang dry mood ini, mulut menjadi kering. Nah, kalau yang obat-obatan ini misal prometasin berikatan dengan reseptor alfa adrenergik ya, ya dia bisa menyebabkan hipotensi. Jadi hati-hati, terutama untuk pasien-pasien yang misal sudah mengkonsumsi obat-obatan antihipertensi. Nah, kalau yang golongan siproheptadin, nah siproheptadin ini yang generasi 1, di mana siproheptadin ini sebenarnya kalau untuk penggunaan klinisnya ya kita jarang menggunakan dia sebagai obat-obat gatal itu jarang. Justru siproheptadin ini kita gunakan off-labelnya. Jadi off-label itu adalah obat yang digunakan tidak sesuai dengan indikasinya nih atau kita kayak mengambil efek sampingnya.
Contohnya kadang-kadang kita enggak gatal tapi ingin efek tidurnya ya sudah kita minum CTM, tapi itu bukan off label ya sebenarnya. Nah, kalau si proheptadin ini sama. Jadi dia sebenarnya sebagai antihistamin H1, tapi karena dia bisa berikatan dengan reseptor serotonin, di mana ketika dia berikatan dengan reseptor serotonin, dia ini bisa meningkatkan appetite. Appetite itu apa? Nafsu makan. Makanya untuk beberapa pasien yang ingin gemuk nih, nafsu makannya meningkat nih, biasanya ya dokter itu akan menambahkan siproheptadin ya ke dalam racikan kapsulnya. Jadi selain siproheptadin juga ada tambahan obat-obatan yang lain begitu. Hanya saja memang efeknya tidak long last, tidak long long time ya. Jadi ya ketika obat dihentikan ya dia males lagi makan begitu. Nah, ada juga yang antihistamin tadi memang berkaitan dengan reseptor histamin tipe 1, ya otomatis dia akan menurunkan ya kejadian reaksi alergi, reaksi inflamasi, terus kemudian hal-hal yang lain begitu. Nah, efek sampingnya ini tadi sudah saya sampaikan, terutama yang sering itu yang mulut kering ya. Kalau peningkatan appetite ini memang hanya yang siproheptadin. Jadi kalau kalian minum CTM kemudian ingin nafsu makannya bertambah enggak bisa. Hanya yang bisa golongan siprotadin saja, obat yang namanya siproheptadin saja. Untuk sama ya, ini juga sama untuk penggunaan secara klinisnya di menhidrinat ya. Ini untuk mabuk perjalanan di penhidramin, nanti untuk obat batuk begitu ya. Brompeniramin ini juga untuk obat batuk. Klorpeniramin ini CTM ya untuk anti alergi, obat gatal dan sebagainya. Prometasin juga sama anti alergi ya. Siproheptadin ini tadi yang digunakan lebih sering digunakan untuk meningkatkan nafsu makan begitu. Kalau yang loratadin, cetirizin juga sama untuk anti alerginya atau anti gatalnya. Dan obat gatal ini sekali lagi bukan yang misal kita makan udang, makan seafood atau terkena debu kemudian kita alergi, enggak ya. Jadi kalau adik-adik nanti lihat pola persepan ya, pola pengobatan. Kalau misal adik-adik batuk nih, terus kemudian gatal di tenggorokan, apakah bisa Bu pakai ini? Bisa. Jadi bisa ditambahkan golongan yang antihistamin tipe yang 1 begitu. Nah ini untuk efek bisa minta tolong di mute dulu. Temennya ada yang masuk kayaknya enggak sengaja. Nah, terima kasih ya. Ini untuk efek antihistamin yang H2. Jadi yang sudah saya sampaikan yang memang sekarang ada tuh H1 dan H2 ya. Kalau H1 tadi terkait dengan reaksi alergi, tapi kalau H2 ini berkebalikan. H2 ini tempatnya ada di lambung, sel parietal lambung. Nah, sebelumnya itu saya jelaskan kemarin sedikit agak tertinggal ya. Adik-adik kan sudah tahu yang istilahnya farmakodinamik, di mana farmakodinamik itu ketika kita membicarakan farmakodinamik itu artinya kita membicarakan ikatan antara obat dengan reseptor. Ya, nah obat dan reseptor itu bagaimana berikatan? Bisa dilihat di gambarnya ini ya. Jadi obat akan berikatan dengan reseptor. Nah, bagian yang ada di permukaan sel inilah yang disebut reseptor. Nah, reseptor ini bentukannya macam-macam ya. Obat atau zat-zat tertentu akan berikatan dengan reseptor dengan bentukan yang sesuai. Kayak misal ini asetilkolin. Asetilkolin ini kan merupakan suatu neurotransmitter ya. Ya, misal dia bentukannya bulat gini, ya dia akan hanya bisa berikatan dengan reseptor yang memang bentukannya bulat. Kalau histamin berbentuk seperti bintang seperti ini, ya berarti dia hanya bisa berikatan dengan reseptor yang berbentuk bintang, sama seperti prostaglandin dan gastrin. Nah, masalahnya reseptor itu tempat ikatannya tidak hanya satu, ya seperti ini tuh tidak hanya satu. Di permukaan reseptornya ini dia tempat ikatannya banyak sehingga dia bisa berikatan dengan berbagai macam ya berbagai macam senyawa dalam satu tempat. Nah, kadang-kadang juga kalau misal ini ya histamin ini kan dia bentukannya macam-macam ketika dia sudah berikatan dengan reseptor ya ini akan menghalangi obat-obatan yang lain untuk berikatan juga dengan reseptor yang ada di sini yang sudah dia tempati begitu. Nah, contohnya untuk yang reseptor H2 ini obatnya adalah yang ranitidin ya, di mana
Histamin itu yang sudah saya sampaikan bahwa dia nanti akan memicu pengeluaran HCl ke lumen ini ya, lumen of stomach ya. Ini gambarannya berupa gambaran sel parietal lambung. Ini bentuk permukaan selnya dari dinding lambung, fosfolipid atau membran bilayer yang terdiri dari membran fosfolipid, maksudnya begitu ya. Nah, reseptor-reseptornya ini ada di permukaan dan sehingga ketika histamin berikatan dengan reseptor H2-nya nih yang ada di sel parietal lambung ya. Nanti kemudian ada reaksi kimia tertentu sehingga HCl yang sudah dihasilkan di sel parietal lambung ini bisa keluar ke lumennya atau ke rongga atau bagian dalam dari lambung tersebut. Nah, sehingga ranitidin itu bagaimana cara kerjanya? Ya, dia akan menduduki tempat ikatan histamin, ya, sehingga histamin ini tidak berikatan dengan reseptor H2. Nah, otomatis kalau histamin tidak berikatan dengan reseptor H2, ya HCl-nya tidak akan keluar nih. HCl-nya tetap terbentuk ya, tapi tidak keluar. Untuk obat-obatan yang bekerja pada lambung itu banyak mekanismenya. Kalau yang antasida itu HCl-nya sudah keluar, dia karena banyak yang keluar pH lambung menjadi rendah atau asam. Kalau yang satunya omeprazol itu dia bekerja di ini Na plus KTPase. Jadi enzim ya buat HCl. Beda lagi kalau itu HCl-nya tidak terbentuk. Kalau ranitidin ini HCl-nya sudah terbentuk tapi tidak dikeluarkan. Nah, ini yang H2 blocker selain ranitidin ada simetidin ya, sama famotidin yang familiar ada di Indonesia kegunaannya. Jadi menghambat HCl basal, maksudnya basal itu apa? Ya dalam kondisi kita tidak ngapa-ngapain itu otomatis HCl tetap akan dikeluarkan, itu yang disebut basal. Atau misal HCl itu juga dikeluarkan akibat adanya makanan yang difungsikan untuk mencerna, misalnya membantu mencerna protein, lemak, dan sebagainya. Atau HCl itu juga diberi atau terjadi ya atau dikeluarkan pada saat malam. Makanya untuk ranitidin itu kadang-kadang kalau dia diresepkan sehari sekali ya dia itu diberikan sebenarnya nanti malam mau tidur. Karena sebenarnya untuk pasien-pasien yang mengalami asam lambung atau gangguan pada lambung itu pada saat jam 2 dini hari, jam 1, jam 2, jam 3, terutama jam 2 malam itu kadang-kadang kan kita perutnya merasa perih ya. Ya memang secara normal itu dikeluarkan pada saat malam hari. Sehingga untuk mengcover nih ya bahwa sel yang dikeluarkan pada malam hari ini tidak dikeluarkan ke dalam lumennya. Makanya untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan asam lambung bisa ditambahkan ranitidin 1 kali sehari malam sebelum tidur begitu. Nah, mengurangi sekresinya sampai 70% dan dia bersifat reversibel. Artinya apa? Setelah ranitidin tadi berikatan dengan reseptor H2 yang ada di sel parietal, itu sewaktu ketika ya karena dia diekskresikan atau dikeluarkan dari tubuh, ya otomatis nanti dia akan bisa hilang gitu loh. Jadi ya ranitidinnya sudah tidak berikatan lagi dengan reseptor H2 yang ada di lambung. Bedanya kalau yang satu golongan untuk yang apa namanya obat-obatan saluran cerna golongan proton pump inhibitor, contohnya yang omeprazol itu hambatannya irreversible. Jadi dia menghambat enzim membentuk ya enzim itu sudah tidak akan berfungsi lagi. Nah, bagaimana Bu ACL akan terbentuk? Nah, enzim ini kan juga ada masa hidupnya ya. Jadi ketika masa hidupnya habis ya sudah enzim yang baru hidup dibuat kembali. Nah, enzim yang baru inilah yang tidak berikatan dengan omeprazol yang nanti dia bisa memainkan fungsinya dia untuk membentuk si HCl begitu. Nah, untuk penggunaan terapinya H2 blocker ya bisa digunakan untuk kejadian peptic ulcer. Jadi ya, ulcer itu berarti ada luka ya di lumen dinding dalam lambung bagian yang dalam begitu. Atau stress ulcer, kalau stress ulcer berarti yang diakibatkan oleh stres begitu ya. Kalau yang GERD ini, gastroesophageal reflux disease itu artinya apa? HCl-nya naik ke kerongkongan. Makanya kadang-kadang kerongkongan kita kayak terasa panas begitu ya. Nah, untuk yang GERD, peptic ulcer, stress ulcer ini
biasanya kita kombinasi ya, jarang yang kita gunakan H2 blocker sendiri itu jarang. Rata-rata ke kombinasi, tapi ya sekali lagi itu kalau dia sudah lama sakitnya. Kalau pertama kita berikan tunggal dulu, kita lihat responnya, kalau masih bagus ya sudah bisa tunggal. Ini juga sama untuk yang H2 blocker ya. Jadi farmakokinetiknya dia ternyata bisa melewati plasenta dan ASI. Nah, ini sekali lagi apakah orang yang menyusui Bu tidak boleh mengkonsumsi ranitidin? Ya dilihat terekskresinya di ASI itu ya dikeluarkan di ASI itu berapa persen sih? Nah, nanti konsentrasinya ketika diminum di bayi itu apakah bisa menimbulkan atau menghambat yang histamin tipe 2 juga nanti sehingga menimbulkan respon terapi kan begitu. Kemudian juga dikeluarkan lewat urin ya. Nah, bentuk sedianya ada yang injeksi sama tablet ya. Jadi kalau antasida hanya tablet saja ada suspensi, tapi kalau yang H2 blocker ini ada yang tablet dan injeksi. Nah, kemarin kan ada yang Mas Toyib itu ya tanya, Bu, untuk yang T setengah atau waktu paruh itu bagaimana? Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi? Nah, ternyata sama di sini ya, yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwa satu hal yang mempengaruhi itu gangguan ginjal. Jadi kalau pasien-pasien gangguan ginjal di mana kita ketahui bahwa ginjal itu sebagai organ yang utama dalam proses ekskresi atau meningkatkan zat-zat yang bersifat racun bagi tubuh, ketika dia ada gangguan ya otomatis obat dalam hal ini obat hasil metabolitnya itu kan juga tidak akan bisa keluar ya. Sehingga dia lebih lama akan bertahan di dalam tubuh nih, di dalam darah nih. Sehingga bagaimana ya waktu paruhnya semakin panjang. Nah, kalau waktu paruhnya semakin panjang, ya tinggal dilihat obat tersebut hasil metabolitnya itu aktif atau enggak. Kalau aktif ya berarti dia masih mempunyai respon terapi, tapi kalau tidak aktif ya tidak mempunyai respon terapi. Sehingga kalau dia masih berbentuk aktif dan punya respon terapi, ya berarti kita harus melakukan penyesuaian dosis. Jadi penyesuaian dosis itu bukan hanya sekedar dosisnya diturunkan, bukan. Ya jangan salah. Jadi yang disebut penyesuaian dosis atau adjustment dosis itu misal 500 miligram paracetamol jadi 250 miligram itu bukan. Ya memang itu salah satu proses untuk penyesuaian dosis. Tapi penyesuaian dosis itu juga bisa dilakukan dengan memperpanjang waktu pemberian. Misalnya paracetamol nih atau ranitidin ini sehari 2 kali ya. Ternyata dia ada gangguan ginjal. Gangguan ginjalnya pun kita harus lihat dia yang stage keberapa. Kalau stage 1, 2 saya rasa masih enggak apa-apa ya. Tapi kalau yang end stage renal disease yang di mana dia hanya bisa melakukan cuci darah atau hemodialisa, ya maka bisa dilakukan penyesuaian dosis. Penyesuaian dosisnya bagaimana, Bu? Ya bisa diturunkan. Ranitidin ini dalam satu tablet isinya 150 miligram ya. Sehari 2 kali, misal seperti itu. Ya bisa saja 150 miligram ini jadi separuhnya, setengah tablet boleh. Ya, atau kalau enggak bisa diberikan 150 miligram diberikan 1 kali sehari. Yang awalnya sehari 2 kali menjadi sehari 1 kali itu juga termasuk penyesuaian dosis. Nah, masalahnya ranitidin itu bentuknya salut, sudah ada lapisannya. Sehingga kalau diparu itu ya menurut saya agak susah ya. Lebih baik bisa diberikan yang 1 kali sehari begitu saja. Nah, efeknya yang utama itu ginekomasti. Ginekomasti itu artinya apa? Pembesaran payudara ya. Ini biasanya terjadinya pada pria, bukan pada perempuan. Ya, pada ranitidin tidak ada efek ini, apalagi yang famotidin itu tidak ada efek ginekomasti. Sehingga untuk simetidin itu memang sekarang sudah mulai ditinggalkan, walaupun ada tapi sudah mulai ditinggalkan karena memang efek ginekomastinya besar pada laki-laki ya. Jadi pasien-pasien laki-laki yang menggunakan simetidin itu akan terjadi pembesaran payudara. Dan interaksinya yang utama terjadi untuk ketika dua blocker ini diberikan dengan ketokonazol ya, di mana ketokonazol ini kan kita tahu bahwa dia digunakan sebagai obat-obatan jamur ya. Ya, dia perlu diserap ke dalam darah ketika suasana lambung itu asam. Nah, tadi kan karena HCl-nya tidak dikeluarkan di dalam lambungnya,
otomatis suasana lambung kan menjadi sedikit basah, misal seperti itu. Nah, otomatis ketokonazol ini juga tidak banyak yang diserap ke pembuluh darah. Nah, kemudian juga simetidin itu menghambat sitokrom P450. Jadi, sitokrom P450 inilah yang memainkan peran dalam proses metabolisme ya apapun yang masuk ke dalam hepar. Ya, ini gambarnya yang bagian kanan atas. Sehingga nanti obat-obatan, terutama yang simetidin ya, sekali lagi simetidin. Jadi simetidin ini banyak minusnya sehingga sekarang mulai jarang, walaupun ada jarang, begitu ya. Dia akan menghambat metabolisme nih dari warfarin, phenytoin, dan clopidogrel. Sehingga kalau metabolismenya dihambat, kadar obat bebasnya obat-obat ini meningkat, serum concentration increase. Jadi sekali lagi, kalau kadar obatnya di dalam darahnya meningkat, nanti akan meningkatkan efek toksik begitu. Ya, bagaimana Bu kalau memang harus diberikan secara bersamaan? Ya sebenarnya dengan menunda selang waktu itu juga belum tentu menjadi solusi ya. Harus kita perhatikan kembali. Atau kalau enggak ya langsung aja ganti obat lain yang lebih aman satu golongan. Misal famotidin, ranitidin, dan sebagainya. Nah itu untuk yang antihistamin terutama yang H1 dan H2. Terus kemudian ini yang terakhir yang hormon dan antagonis begitu ya. Nah, hormon itu apa? Jadi hormon itu merupakan senyawa kimia ya yang nanti memang dia akan berada di dalam pembuluh darah begitu dan cairan tubuh tertentu yang dimana dia dihasilkan oleh organ tertentunya juga. Fungsinya ada 4 ini ya, mulai dari proses penyimpanan, produksi, dan penggunaan energi sampai nanti adaptasi terhadap lingkungan baru. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita juga bisa yang namanya growth hormone ya. Terus ada juga pematangan dan fungsi sistem reproduksi. Ini kaitan hormon juga ruang lingkupnya hormon banyak sekali. Nah, hormon ini juga dihasilkan oleh kelenjar yang namanya kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin ya. Jadi kalau kelenjar eksokrin berarti ini gambarannya, ini salah satu contoh kelenjar eksokrin di mana kelenjar ini nanti akan menghasilkan suatu zat-zat ya, di mana zat-zat tersebut yang nanti akan dikeluarkan nih ke bagian rongga atau lumennya. Misalnya dihasilkan di lambung ya nanti akan dikeluarkan ke dalam rongga lambung begitu. Kalau yang endokrin berarti dia akan mensekresikan zatnya ini, zat-zat yang dihasilkan akan disekresikan. Kalau ekskresi itu dikeluarkan dari dalam tubuh ya. Kalau sekresi itu sama-sama dikeluarkan tapi masih digunakan di dalam tubuh. Bedanya itu ya. Jadi dia akan disekresikan ya dari kelenjar endokrin masuk ke dalam pembuluh darah sehingga nanti dia beredar di dalam pembuluh darah tersebut. Ini berbagai macam ya produsen hormon dan fungsinya. Contohnya di adrenal. Adrenal itu di ginjal ya di bagian korteksnya atau bagian pialanya ke ginjal nanti misalnya dihasilkan hormon kortisol. Nah, fungsinya bisa berperan dalam sistem imun, perkembangan dan sebagainya. Di gastrointestinal atau saluran cerna ya banyak yang dihasilkan misal dari gastrin, ya gelin dan sebagainya. Nanti bisa dibaca ya. Terus kemudian yang bagian hipotalamus ini yang terkait dengan sistem reproduksi pada wanita ya, estrogen, progesteron maupun yang pada laki-laki testosteron dan sebagainya begitu. Terus ada juga yang dihasilkan oleh ginjal. Ginjal itu menghasilkan EPO atau eritropoietin. EPO ini berperan pada proses pembentukan sel darah merah. Nah, biasanya pasien-pasien yang mengalami gangguan di ginjal ya atau yang harus perlu hemodialisa dan sebagainya, EPO-nya ini tidak terbentuk sehingga proses pembentukan sel darah merah terganggu, pasiennya anemia. Nah, untuk sediaan EPO ini sudah ada sekarang ya, sudah lama sih dia ada di Indonesia. Ini juga harganya mahal tapi alhamdulillahnya sudah di-cover oleh BPJS begitu. Nah, ada juga yang liver, ya ini menghasilkan IGF-1, ada juga yang pankreas, insulin, dan glukagon. Ini terlibat nanti dalam proses pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus, begitu. Ini pasien-pasien diabetes mellitus ini kan dia mengalami gangguan terkait sekresi, terkait sensitivitas insulin, ya. Di mana insulin ini fungsinya untuk mengatur glukose yang ada di dalam darah, gitu ya. Sehingga untuk bahasan hormon ini sebenarnya penyakitnya banyak, obatnya banyak.
Nah, ini saya batasi hanya pada beberapa macam organ saja ya. Kalau yang estrogen, progestin, dan gonadotropin releasing hormone. Ini biasanya kita temukan pada pasien-pasien yang perempuan, ya ada di organ produksi perempuan, ya. Contohnya yang anti estrogen atau yang selektif estrogen reseptor modulator itu tamoxifen. Jadi tamoxifen ini merupakan obat-obatan kanker ya atau kemoterapi atau statika. Biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang payudara begitu. Kalau anti estrogen ini ada contoh obatnya yang clomifen. Jadi clomifen itu kita berikan untuk pasien-pasien yang sudah menikah dan ternyata dia mengalami kesulitan hamil, ya biasanya kita akan lakukan USG dulu. Apakah ketidakhamilannya itu karena anovulasi, jadi tidak ada pembuahan yang disebabkan akibat munculnya banyak semacam cistik-cistik atau kantong-kantong ya yang ada di dalam ovariumnya dia. Makanya kita bisa berikan clomifen ini sebagai anti estrogennya ya karena estrogen yang memicu ya timbulnya anovulasi atau memicu timbulnya cistik-cistik yang banyak atau PCOS ya, polycystic ovarian syndrome begitu. Terus ini ada juga ya yang digunakan untuk apa namanya kontrasepsi oral ya, golongan progesteron, medroksiprogesteron asetat. Nah, kontrasepsi oral ini juga ada yang kalau yang oral rata-rata kita menggunakannya per hari ya untuk per 1 bulan ya. Tapi kalau yang injeksi, yang IM diinjeksikan secara intramuskular, itu biasanya yang efeknya depo. Bisa cuma 1 bulan sekali kita suntik ya sudah selama 1 bulan kita tidak suntik lagi begitu. Ada yang efeknya juga 3 bulan. Ya tergantung dari ini, dari hormonnya apa yang disuntikkan begitu. Nah, kalau yang ini yang androgen ya atau PDE5 inhibitor atau fosfodiesterase 5 inhibitor. Jadi menghambat enzim fosfodiesterase yang tipe 5. Contohnya yang sering digunakan ini untuk sildenafil. Mungkin adik-adik tahu ya. Jadi untuk pasien-pasien cowok nih yang mengalami gangguan ereksi ya bisa digunakan sildenafil. Dosisnya yang 50 miligram begitu. Atau sildenafil ini juga bisa digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami hipertensi yang diakibatkan oleh paru-paru begitu atau pulmonary arterial hypertension. Itu juga bisa digunakan sildenafil. Nah, untuk farmakologinya sendiri memang tidak boleh digunakan untuk pasien-pasien yang dia sudah mengkonsumsi obat-obatan yang dia memperbesar pembuluh darah atau vasodilator. Ya, contohnya obat-obatan golongan nitrat ya, nitrogliserin dan sebagainya itu enggak boleh. Karena memang dia kan efeknya nanti mendilatasi pembuluh darah. Sehingga kalau dilatasinya ini sudah dilakukan oleh obat yang lain, kemudian kita berikan sildenafil lagi, pembuluh darahnya malah tambah enggak karu-karuan melebarnya. Nah, sehingga kalau pembuluh darah enggak karu-karuan lebarnya, ya dia akan semakin menurunkan tekanan darah kan begitu. Nah, efek samping yang lain bisa terjadi, misal pusing ya. Nah, selanjutnya untuk yang hormon itu ada yang disebut kortikosteroid ya, di mana untuk kortikosteroid ini merupakan hormon-hormon yang adrenokortikal ya. Nah, kortikosteroid ini memang pertama kali dihasilkan oleh kolesterol ya. Jadi adik-adik sekalian ini kayak bagi yang gemuk terutama juga saya sebenarnya dengan adanya kolesterol yang ada di dalam tubuh itu juga ternyata berfungsi ya untuk pembentukan hormon-hormon tertentu di dalam tubuh. Contohnya ya hormon-hormon ini kortikosteroid ya. Nah, untuk kortikosteroid ya nanti kita bagi menjadi dua. Sebenarnya bukan dua ya, kalau di gambaran ini selain ada mineralo, gluko sama ada yang androgen begitu. Jalurnya macam-macam dimulai dari kolesterol dulu. Yang glukokortikoid ini ya dia diproduksi di bagian eh, ginjal yang vasikulata. Kalau yang mineralo ini yang glomerulosa. Nah, contohnya yang gluko ini yang kortisol, yang mineralo ini aldosteron. Ya fungsinya kalau yang gluko ketika ada stres ya nanti dia bisa mengontrol stresnya kita juga berperan dalam proses metabolisme. Kalau yang mineralo ini nanti fungsinya untuk melakukan kontrol cairan dan elektrolit ya, begitu.
Terus yang ini yang gluko ya jadi memang dia diproduksinya puncaknya itu pada pagi hari dan semakin malam dia akan semakin menurun. Nah, selain itu dia juga akan menstimulasi glukose hepatik. Jadi pasien-pasien yang mendapatkan yang dia menderita diabetes mellitus sebaiknya jangan diberikan obat-obatan golongan steroid ya, Nak. Jadi kayak golongan dexamethasone, metil itu jangan diberikan. Ya, karena akan meningkatkan atau percuma pasien DM sudah minum obatnya, kalian berikan kortikosteroid, ya, jadi ya percuma obat DM-nya itu tidak akan bisa menurunkan apa namanya glukose darahnya. Ya, makanya kalau dia terkena inflamasi, ya bisa diberikan obat golongan yang lain begitu. Juga akan ada peningkatan resistensi stres ya. Jadi ketika stres itu dia bisa meningkatkan kadar glukose plasma, itulah yang nanti digunakan untuk mengatasi stresnya begitu. Juga digunakan untuk yang menurunkan ya sel-sel darah tertentu yang ada di dalam tubuh serta antiinflamasi. Nah, saya sampaikan ya bahwa antiinflamasi bukan hanya sekedar dari NSAID tapi bisa dari yang kortikosteroid terutama yang golongan glukokortikoid. Sebentar ya, saya minta tambahan waktu sebentar, tinggal sedikit. Nah, untuk mekanisme antiinflamasi, ternyata dia bisa menurunkan limfosit, ya menurunkan pelepasan sitokinnya, menghambat fosfolipase A2 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan dia menstabilkan sel mast dan basofil. Nah, adik-adik tadi ingat ya, bahwa histamin itu kan dihasilkan disimpannya di sel mast dan basofil. Sehingga kalau ini dibuat stabil nih, tidak mudah pecah nih, ya akhirnya histamin tadi ya tetap tersimpan di situ dan otomatis nanti tidak akan melanjutkan proses terjadinya inflamasi. Jadi kaitannya dengan yang atas ya proses inflamasi. Nah, kalau mineralokortikoid bagaimana, Bu? Ini reseptornya ada di beberapa organ tertentu. Nah, karena tadi dia melakukan kontrol cairan dan elektrolit, ya ini memang fungsinya terkait dengan aldosteron ya, yang dihasilkan di ginjal begitu. Nah, untuk glukokortikoid dan mineralokortikoid ini yang perlu adik-adik lihat terkait masa kerjanya ya. Terkait masa kerjanya ini ada yang short acting, ada yang intermediate, artinya dia bekerjanya durasinya itu menengah, ada yang long. Long ini artinya durasinya panjang. Sehingga kalau yang durasinya panjang sebenarnya cukup diberikan 1 kali sehari saja begitu. Tidak perlu bolak-balik dioleskan. Karena biasanya memang untuk golongan-golongan ini ada yang dalam bentuk topikal, ada yang dalam bentuk inhalasi, intramuskular, dan sebagainya. Ya, kalau yang mineralo ini yang jarang sih memang digunakan begitu. Terus kemudian ini yang hormon-hormon yang lain ya, yang sama masih golongan kortikosteroid ya. Contohnya hidrokortison ya. Nanti bisa dibaca seperti apa kalau yang antiinflamasi ya karena kortikosteroid sekali lagi golongan prednisolon, metilprednisolon ini juga bisa digunakan sebagai antiinflamasi baik yang diberikan secara oral terus kemudian topikal maupun yang inhalasi. Nah, yang perlu adik-adik tahu sekalian bahwa walaupun kortikosteroid ini apa namanya diberikan secara oral, secara topikal, tapi dia mempunyai kemampuan untuk menembus pembuluh darah. Dan kemampuan inilah yang nanti akhirnya mengakibatkan efek-efek tertentu ya, terutama penekanan pada hipotalamus begitu. Nah, untuk efek sampingnya untuk kortikosteroid itu banyak yang harus diwaspadai itu pertama peningkatan osteoporosis ya. Karena apa? Karena kalsium yang Kalau di ada di omset saluran kena cerna tambah. itu dihambat ya, dihambat penyerapannya. Nah, selain itu dia juga akan meningkatkan ya terjadinya edema. Makanya orang-orang yang mengkonsumsi misal jamu-jamu yang mengandung BKO, bahan kimia obat di mana BKO ini salah satu kandungannya adalah dexamethasone, ya, biasanya akan menjadi moon face. Jadi mukanya gemuk kayak bulan bunder. Padahal itu sebenarnya bukan karena peningkatan dia menjadi gemuk, tapi cairannya saja yang meningkat. Terus kemudian yang tadi sudah saya sampaikan dia akan terjadi peningkatan produksi glukose darah. Nah, sehingga untuk pasien-pasien yang dia atau dia menderita diabetes mellitus itu sebaiknya memang dihindari ya untuk penggunaan si kortikosteroid ini yang jangka panjang.
Untuk yang antagonisnya nih, ada yang ketokonazol, ada yang spirono, di mana kalau ketokonazol ini memang secara normalnya kan dia berfungsi sebagai anti jamur ya, tapi ternyata dia juga bisa menghambat sintesis ya hormon steroid, sehingga kalau untuk kasus-kasus ini dia bisa digunakan sebagai Cushing syndrome ya. Kalau spironolakton itu normalnya dia digunakan sebagai antihipertensi ya, tapi kalau untuk kasus ini dia bisa digunakan sebagai hiperaldosteronisme ya, peningkatan kadar aldosteron ya yang ada di dalam darah. Nah, selain itu ketika kita menggunakan kortikosteroid itu juga harus kita melihat adanya efek withdrawal. Jadi yang disebut efek withdrawal itu apa? Ketika kita menghentikan secara mendadak obat-obatan yang kortikosteroid ini, kemudian tubuh kita itu akan ada reaksi. Jadi kekambuhan penyakit ya, justru penyakitnya akan timbul lebih lebih parah lagi. Jadi misalnya saya sakit A nih, saya minum kortikosteroid sudah istilahnya bisa dibilang terkontrol begitu ya. Kemudian saya merasa sudah baik, terus kemudian langsung saya hentikan. Nah, itu belum tentu saya sembuh, tapi justru penyakit saya bisa menjadi tambah parah. Nah, karena sebenarnya apa? Sebenarnya ketika kita menggunakan kortikosteroid dari luar, otomatis steroid yang ada di dalam tubuh kita sendiri itu produksinya ditekan. Nah, sehingga untuk mengembalikan fungsinya ya karena kita sudah meminum dari luar, otomatis steroid yang ada di dalam tubuh itu ditekan, tidak diproduksi, ya hanya menggantungkan yang dari luar. Nah, begitu yang dari luar ini di stop, yang dari dalam ini belum belum memulai memproduksi kembali, sehingga dia perlu penyesuaian. Nah, penyesuaian inilah yang akan menimbulkan efek-efek tertentu. Makanya ketika kita mau menghentikan penggunaan steroid, ya itu kita harus melakukan yang namanya tapering dose atau penghentian secara perlahan. Tidak bisa langsung kita stop total dalam satu hari, tidak bisa. Paling enggak kita kurangi dulu dosisnya boleh. Atau seperti yang tadi sehari 2 kali menjadi 1 kali sehari untuk yang ginjal tadi. Sama seperti itu. Jadi biarkan tubuh yang mengembalikan fungsinya dia untuk memproduksi steroid begitu. Ya. Nah, ini efek withdrawal yang sering kali terjadi kalau kita menggunakan corticosteroid, kita menghentikan kortikosteroid begitu ya. Jadi nanti harus diwaspadai penghentiannya bagaimana, terutama untuk penggunaan steroid yang memang dia dosis tinggi, misal seperti pada pasien-pasien yang imunosupresan ya, pasien-pasien yang mengalami SLE, lupus dan sebagainya itu begitu. Ini daftar pustakanya, nanti silakan kalian baca-baca. Terus sekian dari saya, terima kasih. Ada yang ingin didiskusikan sebentar? Ada yang ingin didiskusikan sebentar? Insya Allah tidak ada Ibu. Tidak ada Ibu. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf tadi saya kesulitan masuk di Zoom ya. Jadi saya sudah ready sejak jam 8, tapi baru bisa masuk terlambat sehingga penyampaiannya sedikit agak lebih cepat. Iya. Begitu? Oke. Kalau memang tidak ada yang didiskusikan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf ya kalau misal ada ucapan atau perbuatan saya yang kurang berkenan bagi adik-adik semua. Insya Allah bisa bertemu di lain kesempatan, begitu ya. Ibu. Oke. Amin ya Allah. Ya, oke. Sukses selalu buat kalian. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live meeting dulu ya. Makasih Bu. Iya, Terima kasih, sama-sama. Makasih, Sampai Bu. ketemu lagi. Amin.
Farmasesis. Farmatesis apa? Yes, pokok tulisan Ya itu. pokok tulisan nek farmasesis kan. Farmakokinesis. Ya Allah. Leka oleh loro iki Kak tiga itu sama. Ah, tadi kayak penggunaan pusat. Kuat. Iku di waktu 3 Piye hari. carane metu anjrit? Apa? Di waktu